nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan mereka yang menyaksikan akan acara ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami pada malam ini. Sebab oleh itu Tuhan, mari Engkau berfirman bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi kami. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan di dalam pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali lewat tayangan yang singkat ini. Saudara-saudara, malam ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, baik di rumah, di kendaraan, di jalan, engkau di mana saja engkau berada, malam hari ini kabar baik yang kita terima bahwa Yesus berkata bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, saudara dalam Tuhan, di dalam Yesus mengatakan demikian, berarti dia telah menyatakan bahwa segala kuasa telah ditaklukkan olehnya. Sebab itu dia telah menerima kuasa itu. Dan kuasa yang terakhir yang dikalahkan adalah kuasa maut, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dia berkata, "Sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu
senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara dalam Tuhan, Yesus setelah dia mengalahkan kuasa yang terakhir adalah kuasa maut, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya mereka pergi dan memberitakan akan hal yang sudah Tuhan lakukan. Dan dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Tuhan bersama-sama dengan murid-murid. Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, yang memberitakan akan apa yang telah Tuhan lakukan bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, sebab itu saudara kita yang percaya kepada Tuhan, jangan kita takut, jangan kita khawatir, ataupun kita bimbang bahwa Yesus, dia telah berkata bahwa dia menyertai kita. Saudara-saudara dalam Tuhan, dan dia menyertai kita, dia memberikan namanya bagi kita, dia memberikan kuasanya bagi kita, supaya kita pergi untuk melayani akan Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang maha dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan dalam firman Tuhan, orang menerima pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang telah menerima damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dalam Tuhan, dia memberikan nama bukan sembarang nama. Bukan nama yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi nama yang dia berikan, yaitu namanya sendiri, memiliki kekuatan yang maha besar, maha dahsyat. Sehingga orang yang percaya dalam namanya beroleh keselamatan, beroleh kesembuhan, beroleh kedamaian, beroleh sukacita. Sebab itu saudara, jangan kita ragu untuk mempergunakan nama ini. Saudara-saudara dalam Tuhan, saya akan bacakan kepada kita saudara tentang mereka yang telah percaya di dalam nama Yesus. Di dalam Kisah Rasul, saudara, di sana dikatakan demikian, Kisah pasal yang ketiga, Kisah Rasul pasal 3, ayat yang ke-16. Saya bacakan saja ayat ke-16, karena kalau kita mau baca semua terlalu panjang dan tidak cukup waktu bagi kita. Kisah Rasul 3 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara-saudara dalam Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes mereka memasuki bait Allah, ada seorang lumpuh yang tiap-tiap hari diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes melintasi pintu itu, dia melihat ada orang lumpuh. Dan orang ini berkata, dia meminta sesuatu kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang dikatakan kepada Petrus, apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang lumpuh ini, dia katakan, tetapi Petrus berkata, ayat yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Saudara, dan orang lumpuh ini, dia bangkit berdiri dan berjalan. Dan orang terheran-heran melihat bagaimana orang lumpuh ini yang tiap-tiap hari duduk di pintu gerbang bait Allah. Namun, saudara, dengan kuasa nama Yesus Kristus, apa yang diberikan oleh Petrus, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dikatakan di sini, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Saudara-saudara Tuhan, kuasa di dalam nama Yesus. Dan orang terheran-heran. Dan mereka bertanya kepada Petrus, bagaimana mungkin ini peristiwa bisa terjadi? Dan Petrus menjelaskan kepada mereka
Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang di depan kamu semua. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mau pakai nama Yesus Kristus itu. Di dalam Filipi di sana dikatakan nama di atas segala nama, sehingga segala lutut akan bertekuk dan segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara dalam Tuhan, mari saudara, dimanapun engkau berada, pakailah, pergunakanlah nama itu. Saudara, maka nama itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Ayat yang terakhir saudara di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17, di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Segala sesuatu yang kita mau lakukan, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, pakailah nama Tuhan Yesus Kristus itu dengan iman, dengan percaya yang sungguh. Dia pasti akan memberikan pertolongan, sebab nama itu nama yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena kami boleh diberikan nama-Mu, nama yang berkuasa di langit, di bumi, dan di sorga. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kami, izinkanlah kami untuk selalu dapat mempergunakan nama-Mu itu Tuhan, dalam segala hal dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Seberapa banyak kami yang menyaksikan tayangan ini, Engkau memberkati, dan biarlah mereka yang menyaksikan tayangan ini, mereka boleh mempergunakan nama-Mu itu, nama yang berkuasa di langit, di bumi, dan di sorga. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, shalom. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Selamat malam.